kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kerjasama antar negara terhadap ketahanan wilayah sebagai pilar ketahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari. Nama saya Rospita Wijaya. Nama saya Rahmawati. Nama saya Alvaro Paltuba. Nama saya Muhammad Arif. Kerjasama antar negara dapat mempengaruhi terhadap ketahanan wilayah sebagai pilar ketahanan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan mempercepat perkembangan ekonomi. Gerakan konsep kerjasama dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Pengertian dan tujuan kerjasama. Kerjasama antar negara merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing. Tujuan dari kerjasama ini meliputi peningkatan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan nasional. Kerjasama dalam keamanan dan pertahanan. Indonesia telah menjalin berbagai kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan dengan banyak negara termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN. Kerjasama ini mencakup pelatihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan dukungan teknis untuk memperkuat kemampuan mempertahanan Indonesia. Kerjasama ekonomi dan sosial. Selain di bidang pertahanan, kerjasama ekonomi dan sosial juga sangat penting. Misalnya ASEAN telah menjadi platform utama bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerjasama sosial dengan negara-negara tetangga. Analisis kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Keuntungan kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama bilateral antara dua negara dan multilateral melibatkan dari dua negara memberikan berbagai keuntungan seperti stabilitas keamanan, latihan militer bersama, dan pertukaran informasi intelijen, dan meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman bersama. Pertumbuhan ekonomi, akses pasar yang lebih luas dan investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan teknologi, pertukaran teknologi dan pengetahuan dapat mempercepat kemajuan teknologi dan inovasi di dalam negeri. Tantangan dalam kerjasama internasional. Meskipun banyak manfaat, kerjasama internasional juga menghadapi tantangan seperti perbedaan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, yang kadang-kadang bisa bertentangan. Yang kedua ada ketegangan politik. Perbedaan pandangan politik dan kebijakan dapat menimbulkan ketegasan yang menghambat kerjasama. Contoh kerjasama konkret. Latihan militer bersama. Indonesia sering berpartisipasi dalam latihan militer bersama, seperti Garuda Shield dengan Amerika Serikat yang bertujuan meningkatkan kemampuan operasi TNI. Kerjasama maritim. Kerjasama dengan negara-negara seperti Australia dan Singapura dalam pengawasan maritim untuk memerangi merupakan dan penangkapan ikan ilegal. Merancang bentuk kerjasama untuk ketahanan wilayah. Identifikasi kebutuhan dan potensi. Langkah pertama dalam merancang bentuk kerjasama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan potensi setiap pihak. Hal ini termasuk yang pertama, analisis ancaman dan tantangan. Menilai ancaman terhadap keamanan wilayah seperti terorisme, perompakan, dan bencana alam. Potensi sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikontribusikan oleh masing-masing pihak, baik dalam bentuk teknologi, personel, maupun dana. Membangun kerangka kerjasama. Kerangka kerjasama harus mencakup tujuan dan secara jelas, mendefinisikan tujuan dan sasaran kerjasama secara jelas. Mekanisme implementasi, menentukan mekanisme pelaksanaan yang efisien dan efektif. Pengawasan dan evaluasi, membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kerjasama berjalan sesuai rencana. Memperkuat hubungan diplomatik. Diplomasi yang kuat merupakan fondasi bagi kerjasama yang sukses. Ini mencakup yang pertama, dialog teratur. Mengadakan dialog teratur untuk membahas isu-isu keamanan dan ketahanan wilayah. Yang kedua, pertukaran diplomatik. Pertukaran diplomatik dan pembentukan kelompok kerjasama untuk mengawasi implementasi kerjasama. Selanjutnya, mengintegrasikan kerjasama regional
dan global. ASEAN memanfaatkan platform ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara. PBB dan organisasi internasional lain berpartisipasi aktif dalam forum global seperti PBB untuk mendapatkan dukungan internasional. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari ketahanan nasional melalui kerjasama internasional yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.